Akhirnya sampai lagi di tempat ini, di sebuah daerah yang memiliki moto Sai Bumi Roa Jurai. Yah, benar sekali, di Lampung. Tak hanya dikenal sebagai satu provinsi yang memiliki banyak pantai menarik, provinsi di ujung Pulau Sumatera ini juga banyak gunung yang layak didaki. Tapi kali ini saya tidak akan bahas semuanya, yakni hanya satu di antaranya, yaitu Gunung Tanggamus. Ini adalah pendakian kedua saya ke Gunung Tanggamus. Yang pertama kemarin adalah pada bulan Desember 2 tahun yang lalu. Kali ini kembali lagi dengan cerita yang berbeda tentunya. Nggak tahu kenapa kalau kesini selalu saja trek malam. Sama halnya pendakian kemarin nih. Mulai trek aja pukul jam 9 malam. Dan kali ini justru lebih malam lagi. Bahkan tengah malam. Entahlah. Mungkin karena area campgroundnya hanya berjarak 40 menit berjalan kaki dari base camp. Daya tarik Tanggamus juga tak kalah jauh jika dibandingkan gunung-gunung kesohor lainnya di Pulau Jawa. Gunung ini memiliki ketinggian 2102 meter di atas permukaan laut. Pukul 1 berapa nih? Gunung Tanggamus terletak di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Badan kaki gunung ini menancap di 3 kecamatan, yaitu Kota Agung, Gisting, dan Ulu Belu. Pemandangan di jalur Gunung Tanggamus sangat indah dan bisa melihat Teluk Semangka dari sini, jika trek siang ya. Dan untuk pendakian, jalur paling umum adalah dari Gisting. Nah, cerita kali ini kami berangkat 7 orang nih. Dan kenapa bisa selarut ini dikarenakan motor teman ada yang ada di tengah perjalanan tadi. Sampai di base camp, kita regi seperti biasa. Hanya saja bedanya, tidak ada karcis atau semacamnya di sini. Dan kita hanya dikenai biaya 10.000 per motor. Anggap saja hanya sebagai biaya penitipan motornya saja. Tidak ada registrasi pendakiannya. Setengah jam kita sampai di campground. Dan tak lupa untuk mengisi air terlebih dahulu untuk memasak. Kayak syuting aja. Tutup mana ini? Syuting pakai bola. Ada lagi? Yang botolnya Rizky penuh gak sih? Penuh setengah. Enggak. Penuh apa? Penuh banget sih. Enggak apa-apa buat pagi aja. Pagi. Yaudah, yuk. Lanjut lagi. Oh iya, ada cerita unik nih. Jadi kami semua di sini sengaja tidak membawa tenda. Bukannya menyepelekan lo ya. Kami sudah memperhitungkan semuanya. Niatannya hanya mau mendirikan flashlight sebagai atap dan matras sebagai alas tidur. Nah lucunya, setelah menimbang-nimbang, kita naik sedikit lebih tinggi dari campground guna mencari pohon yang nyaman untuk membentangkan flashlight. Ada gobloknya juga nih. Kita justru memilih bermalam di salah satu gubuk paling atas milik warga Tendanya udah jadi. guna rest area berkebun kemarin. Gokil gak tuh? Oh, Sep. Capek? Enggak sih, bisa aja. Dan tinggi. Capek Rizky. Gimana, Mas? Udah sampai Udah sampai? tempat camp kita. Ya, gak capek. Biasa aja, Mas ya. Bisa aja. Tapi ngos-ngosan. Tuh kawan-kawan masih di bawah. Itu lampunya. Ya. Iya tuh. Wakit Mas. Semai. Kopinya udah ada pancinya, tinggal buat api aja di sini udah jadi. Ngap. Nah, Gak sampai 2 jam tidur, langit sudah membuka jendelanya. Matahari pun mengintip seakan malu untuk menyapa. Nah kegiatan pagi seperti biasa nih, masak-masak guna sebagai amunisi sebelum lanjut summit nanti. Di Tanggamus ini justru summit jauh lebih lama dan lebih berat dibanding perjalanan awal. terus Sep. 2 tahun kemarin juga saya tempuh kurang lebih 3 jam untuk sampai ke puncak.
dari campground tuh. Tapi kali ini dari tempat camp kita atau tempat bermalam kita, yakni di atasnya campground, itu aja kami 5 jam baru sampai di pos 4. Bayangin, baru sampai di pos 4. 5 jam apa 4 jam ya? Kurang tahu lah, pokoknya sekitar segitu. Dan karena suatu alasan, saya dan beberapa teman harus memilih untuk menghentikan perjalanan. Tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Gak asik rasanya jika tidak diselipkan sedikit informasi buat kalian semua. Jadi estimasinya gini, dari campground menuju pintu rimba kurang lebih 20 menit nih. Campground dulu ya. Menuju ke pos 1 kurang lebih 15 menit. Gimana? Cepat kan? Ke pos 2 kurang lebihnya mungkin 25 menit atau 30 menit. Dan dari pos 2 ke pos 3 45 menitan. Tapi sebelum sampai di pos 3 tuh maksudnya ada mata air nih yang sebenarnya kurang layak buat konsumsi. Tapi bisalah kalau hanya sekedar buat cuci muka atau wudhu mah. Kalau sedikit terpaksa pun bisa kok buat masak kopi, meski airnya sedikit kuning sih. Oke, lanjut ke pos 4 nih. Ini nih yang jaraknya lumayan jauh. Mungkin ada kalau 1,5 jam, bahkan lebih. Dan di pertengahan juga kita bakal nemuin pos bayangan nih yang disebut musola. Di sini ada mata air juga, tapi hanya sedikit sekali. Cukuplah kalau buat wudhu mah. Nah, setelah sampai di pos 4, nah ini nih ceritanya. Temen ada yang ngajakin turun, dikarenakan ya ada suatu hal sih. Tapi gak masalah sih bagiku. Berhubung pendakian kemarin juga sudah tinggal di puncaknya. Dan kembali lagi, puncak hanyalah bonus. Tujuan utama mendaki adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat, kan gitu. Nah, sebenarnya dari pos 4 untuk menuju ke pos 5 ini lumayan jauh juga. Mungkin ada 2 jam. 1,5 jam sih kalau kita agak ngebut mah. Nah, setelah pos 5 menuju puncaknya deket banget tuh. Sampai dah kita di puncak Tanggamus dengan ketinggian 2100-an ini. Hal yang menantang dari pendakian Gunung Tanggamus adanya tebing terjal yang mengharuskan pendaki mendaki menggunakan alat bantu dan tidak adanya air di sepanjang jalur, kecuali di sebelum pos 3 dan musola. Itu pun kalau musim kemarau air selalu kering. Sehingga pendaki harus membawa perbekalan berupa air dari bawah atau base camp snorkeling. Namun semua itu akan terbalaskan. Pendaki akan menemukan hutan lumut yang sangat sejuk dan eksotis di puncak Gunung Tanggamus. Selamat mendaki dan salam lestari. Kram. Kelamaan berhenti, dingin. Kan nocturnal. Yakin Ki nggak nyesel Ki? Kenapa tadi? Aduh, pertama nggak sampai. Biasanya kalau pertama sampai itu membuat kesemangatan baru untuk pendakian selanjutnya. Kalau nggak sampai itu temen ya kan? bisa ngajak istri teman. Ya.